Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok C akan menjelaskan tentang proyek kami yang berjudul Lost COVID-19. Alasan kenapa kami memilih tema ini adalah seperti yang kita lihat pada masa-masa COVID ini, kebutuhan hidup, makanan, pakaian, dan sebagainya sulit didapat. Toko online ini dapat membantu kebutuhan tersebut karena tidak langsung bersentuhan atau berkomunikasi langsung lah dengan pelaku. Siapa saja yang keterlibatan di dalamnya? Bagaimana cara kerjanya? Ini dibangun menggunakan kerjasama antara pemerintah, pemilik toko, pembeli yang membutuhkannya, penjual akan dapat mendaftarkan barang. Kesulitannya, pendaftaran merchandise penjual, banyak pemilik toko akan enggan karena keamanan yang tidak jelas. Lalu apa itu Lost Shopping? Lost, Local Online Shop, adalah aplikasi jual beli online untuk suatu area lokal saja. Penjual dan pembeli berada pada area yang sama atau dekat. Jadi cuma di daerah itu saja yang bisa mengaksesnya, entah itu aplikasi, website, atau situsnya. Pembuka web dari daerah lain bisa melihatnya, tapi tidak bisa membeli langsung. Apa tujuan dari aplikasi Lost ini? Lost ini bertujuan langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dalam kondisi menyebarnya virus corona. Kebutuhan sehari-hari pasti harus terpenuhi. Bagaimanapun, sebagai manusia hidup, memerlukan makanan. Kemudian mencegah penyebaran virus corona dengan tidak langsungnya keluar rumah atau berinteraksi langsung dengan orang lain, maka virus corona bisa dicegah. Kemudian memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kondisi menyebarnya virus corona. Toko online biasa akan mencakup satu negara, paling tidaknya daerah yang sangat luas. Karena itu akan membuat pengiriman barang menjadi sangat lamban. Lost ini hanya di satu daerah, dengan kata lain, hanya dalam beberapa jam atau bahkan beberapa menit barang yang dipesan bisa sampai. Bagaimana cara menjual barang di aplikasi Lost? Penjual atau pemilik toko atau siapapun yang ingin menjual, pertama mendaftarkan diri, membuat akun di aplikasi tersebut. Mendaftarkan tokonya, kemudian barang atau makanan atau apapun yang ingin dijual didaftarkan. Jika sudah ada pembeli atau yang memesan, kurir akan mengantarkannya kepada pembeli. Lalu siapa kurirnya? Kurirnya bisa jadi si bagian dari toko tersebut atau orang yang mendaftarkan sebagai pekerja kurir. Jika pembeli membayar dengan cara COD atau cash on delivery, maka kurir akan menerima uang dari pembeli dan mengembalikannya kepada penjual. Kemudian cara membeli di aplikasi Lost. Pembeli mendaftarkan akun, menjelaskan tentang identitasnya, apa yang diperlukan, alamat jelas, nomor HP, nama, dan sebagainya. Pembeli memilih barang, makanan, atau kebutuhan yang dibutuhkan pada toko yang diinginkan. Karena ini suatu daerah, kurang lebih pembeli sudah mengenal siapa penjual atau setidaknya mengenal toko mana itu berasal. Pembeli memilih metode pembayaran. Metode pembayarannya ya cukup banyak, bisa m-banking, cash on delivery, atau melalui rekening bank. Pembeli mengonfirmasi pembelian barang atau makanan.
Selanjutnya, apa yang dilakukan kurir? Kurir mengantarkan barang atau makanan dari penjual kepada pembeli ke alamat tujuan. Kemudian, kurir meminta tanda tangan atau tanda terima. Dan jika pembeli membayar dengan metode COD, maka penjual meminta uang pembayarannya. Kurir memberikan uang pada penjual dari barang yang dibeli dengan metode COD. Kurir akan menerima pembayaran dari aplikasi LOS atau menerima upahnya dari penjualnya berdasarkan apa yang disepakati. Ada 3 metode pembayaran yang kami putuskan. Yang pertama, transfer bank. Yang kedua, m-banking. Yang ketiga, COD. Apa manfaat dari aplikasi LOS ini? Pertama, bisa mencegah penyebaran virus corona. Ya, seperti yang dikatakan tadi, dengan berkurangnya interaksi, maka penyebaran virus corona akan sangat berkurang. Kedua, kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Kebutuhan sehari-hari pasti akan bertambah jumlahnya, di mana cara mendapatkannya juga lebih mudah. Pembeli tidak perlu keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sini pembeli bisa memesan, kemudian menyuruh kurir untuk mengantarnya. Jadi ya tidak perlu keluar lagi. Penjual tidak perlu menyimpan atau mengawasi barang di toko. Ini kemudahan yang dianggap cukup baik karena tidak perlu harus menunggu di depan toko atau mengawasinya. Terciptanya lapangan kerja baru dalam kondisi darurat ini, yaitu pekerja penjual, kurir, pengantar barang kepada pembeli. Kurir sendiri seperti ya Gojek atau Grab gitulah, ngantar barang. Kemudian kekurangan dari LOS Copet ini. Pertama, keamanan yang belum dijamin. Berbeda dengan toko online shop besar yang ada sekarang, di mana keamanannya sudah jelas. Di sini berdasarkan kepercayaan. Bagaimanapun, pembeli dan penjual berada di daerah yang sama. Jadi kalau nipu pun ya bisa langsung didatangin ke rumahnya. Kekurangan selanjutnya, barang terbatas dikarenakan penjual dan pembeli berada pada area kecil. Barang yang sering dibeli sebagai contoh beras, kalau pemasoknya kurang dan yang peminatnya banyak, di toko kecil tersebut pasti akan kekurangan. Ini termasuk kesulitan tersendirinya. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.